Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Hari ini agak sedikit berbeda ya, karena Mas Bray usahanya untuk warung KPK di pusat maupun di cabang semua tutup total, selama PPKM. Ya nggak tahu bisa bertahan apa nggak ngerti juga sampai saat ini karena kita paksa untuk take away. Sulit banget dengan persaingan bisnisnya sekarang, apalagi semuanya sudah mulai jualan. Dengan dibandingin Mas Bray yang masih nyewa, harga kebutuhan bahan pokoknya tinggi, terus kita mau coba bermain di harga di bawah juga tetap berat. Ya, jadi untuk sementara selama PPKM warung KPK tutup. Nah, sekarang Mas Bray ada coba ngelihat bagaimana kondisi situasi PPKM dampaknya di luar sana ya, bukan hanya di Balikpapan saja tapi yang ada terjadi di Indonesia itu seperti apa. Nah, yang baru-baru ini yang lagi ramai-ramainya itu warung kopi kah atau apa gitu, tapi ada bentrokan dengan petugas lah. Nah, ini saya dapat pemberitaan ini tuh saya ngambil dari YouTube. Tapi di situ nanti ada kok ya, nanti kita juga bagi linknya ya. Jadi saya hari ini mau coba nge-reaction ya, videonya yang lagi viral nih seperti apa. Oke ya, kita mulai ya. Siap. Ayo. Go. Pemirsa, seorang petugas Satpol PP terekam kamera memukul sepasang suami istri pemilik kafe dalam penertiban PPKM di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya, istri pemilik kafe yang tengah hamil 9 bulan mengalami kontraksi hingga dilarikan ke rumah sakit. Mana itu, Mas? Saya periksa, saya punya kewenangan. Tadi kau bilang punya kewenangan, saya support. Iya. Emang saya salah apa, Pak? Masalahkan yang lain. Di sini saya periksa. Keributan ini terjadi di sebuah kafe di Jalan Poros Panciro, Kelurahan Panciro, Goa, Sulawesi Selatan, Rabu malam. Tapi mau mana? Mana ya saya tahu? Saya di desa sebelah atas sudah izin kok. Tahu, ngomong. Tersulut emosi, adu mulut pun berujung pemukulan oleh Satpol PP kepada suami istri pemilik kafe. Orang lagi hamil, Pak. Dia memukul, Pak, dia memukul. Wow. Kurang ajar, dia memukul. Wah, lihat, Pak. Ini pemukulan, Bray. Jelas ada pemukulan di sini. Oh, ada dari CCTV ya ini. Anggota seperti itu, anggota seperti itu, astagfirullah, dia memukul, Pak, dia memukul. Ironisnya, istri pemilik kafe ini tengah hamil 9 bulan. Tunggu ya, tunggu. Hamil 9 bulan. Hamil 9 bulan, Bray. Oke. Jadi pemilik kafenya ini ternyata ibu-ibu yang tadi itu hamil 9 bulan. Saya lapor, dia tampar dia 1.000 ya. Sampai merah mukanya 1.000 dia tampar, saya juga dia tampar. Saya juga dia tampar. La ilaha illallah. Tunggu ya, tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Oh, lihat ya. Sampai berdarah 1.000 saya. Sampai berdarah 1.000 ya, sampai berdarah. Sampai berdarah. Keluar ketuban juga. Oh, sampai keluar air ketubannya 1.000 saya. Beginilah aturan PPKM sekarang ya. Insiden ini terjadi karena kafe masih beroperasi meski sudah melewati jam malam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Goa, Sulawesi Selatan. Saat dikonfirmasi, pemilik kafe mengaku beroperasi tanpa pengunjung karena ia tengah live di media sosial sambil memutar musik. Ia dan istrinya pun menegaskan akan mengambil jalur hukum karena menjadi korban pemukulan. Awal kejadiannya kan kita sementara live, terus kalau kita live kan pasti putar musik. Mungkin dia bilang kita putar musik, mungkin dia bilang ada pengunjung dalam. Dia masuk semua, ada 40 orang lebih, tidak ada satu orang pun pengunjung dia lihat. Jadi saya jelaskan, dia bilang kenapa putar musik begitu. Dan saya sementara live, saya peringatkan, saya sementara live, saya cari nafkah kasihan. Pokoknya mau kami Satpol PP itu
karena pasti anggota pasti tahu undang-undangnya, undang-undang kekerasan, apalagi sama wanita hamil. Kalau dibilang minta maaf tidak mungkin. Saya tidak terima. Berarti kita mau jalur hukum ya? Jalur hukum. Kasus pemukulan ini kini ditangani Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV1 mengabarkan. Pasca insiden pasangan suami istri korban pemukulan, Oknum Satpol PP Goa melapor ke Polres Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Oh, langsung dilaporkan. Jadi Tidak terima atas setelah itu dia tindakan langsung kekerasan dilaporkan dari ke petugas PPKM kepolisian di daerah Van Houten bersama dengan Sulawesi. istrinya Riana Kasturi mendatangi Polres Goa untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Sesampainya di ruang SPKT Polres Goa, kedua korban diperiksa. Namun saat pemeriksaan berlangsung, Riana yang tengah hamil 9 bulan tiba-tiba pingsan dan korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Kabupaten Goa untuk mendapatkan perawatan. Kondisi Riana disebut masih shock akibat insiden pemukulan. Menurut Kanit Reskrim Polsek Bajeng, kasus ini sementara ditangani oleh kepolisian Polres Goa dan beberapa alat bukti telah diamankan, termasuk video amatir yang viral di media sosial. Yang kami ketahui ada 2 ya, suami istri. Sempat tadi yang korban wanita seperti apa tadi kondisinya, Pak? Kondisinya pada saat di tempat kejadian seperti kita lihat bersama, masih sempat histeris dan istilahnya masih shock menerima kejadian ini. Namun setibanya di SPKT, beliau kurang sehat, jadi laporannya pertengahan dihentikan karena beliau ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Kondisi hamil menurut informasi dan pengakuan korban sementara hamil 9 bulan. Pak. Oke, hamil 9 bulan. Jadi tadi kita habis melihat yang dari TV1. Jadi tadi kita habis melihat TV1. Saya pause dulu. Jadi tadi kalau dari menurut pemberitaan TV1 ya, yang tadi kita lihat, hamil 9 bulan, terus itu tadi saya lihat ada pemukulan, dan itu juga masih belum terlalu jelas tadi pemberitaan yang tadi kita lihat ya, karena kan tadi ada yang di blur. Tapi kelihatan sih, itu tadi ada pemukulan. Saya lihat tadi, kelihatan ada pemukulan. Terus itu ada Satpol PP, tadi ada pihak kepolisian, ada dari TNI. Biasalah kalau di Satgas Covid itu memang yang di Balikpapan pun juga seperti itu. Pasti juga petugas itu tidak hanya Satpol PP aja, banyak yang lain-lain. Dan sepertinya ini juga, kafenya ini juga tutup gitu loh sepertinya. Dan apalagi dia tadi bilang live, dia ini kayak mungkin live Instagram kah, Facebook kah, atau apa, nanti kita cari lagi sumbernya, kita akan cari datanya lagi. Dia lagi live apa dan lagi ngapain, jualan kah atau lagi ngapain, saya juga nggak paham di situ ya. Yang jelas dia bilang lagi live. Nah, berarti kan nanti ada video live-nya, itu pasti kita cari, pasti bisa dapat. Coba nanti kita cari-cari lagi ya. Dan terlihat memang tidak ada tamu, dan di situ tuh memang dia hanya pasangan itu aja tadi, yang pemilik kafe itu aja. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ada nih di Tribun Timur. Nih kita cek lagi. Oh, ini jelas nih. Tidak di blur. Oh. Suami dan istrinya dipukul. Ada petugas yang menghalangi ya. Sementara suaminya masih merekam pakai handphone. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Goa ya tentu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada korban
bersangkutan melalui inspektorat untuk kita bisa mengambil sikap yang tegas dan sanksi yang tegas kepada siapapun yang melakukan kekerasan pada saat menjalankan tugas. Sekali lagi saya ingatkan bahwa humanis dengan cara tegas bukan berarti kekerasan, tetapi humanis tetap tenang, sadar. Bupatinya keren. Kuat, tetapi kalau ada Bupatinya. sanksinya tetap sesuai dengan ketentuan. Semoga Pak Bupati tegas ya. Oke, tadi dari Tribun Timur. Ya, jadi saya dapat sumber itu di YouTube ya, dari TV One dan Tribun Timur. Ya, satu tadi ada videonya dan pelaporan si pemilik kafe ke pihak kepolisian, yang satunya juga video dari CCTV. Terus itu ada dari Pak Bupati juga bertindak tegas juga. Cuma nanti lihat hasilnya seperti apa. Ya, semoga hasilnya sesuai diharapkan dengan warga 62. Kalau saya sih, kalau sudah seperti itu, petugas yang seperti itu sih, kalau saya cut aja lah. Kalau menurut saya sih lebih baik dipecat lah, gitu. Karena biar bagaimanapun, satu, dia seorang perempuan, kedua, dia ibu hamil, gitu. Di dalam situ tuh ada penerus keluarganya di dalam situ. Apapun itu, kalau tidak tahu kalau dia sedang hamil, ya tidak pantas juga memukul seorang perempuan gitu. Laki-laki tidak pantas memukul seorang perempuan. Dan biar bagaimanapun juga itu kita bisa kok dengan cara humanis, yang dengan tadi katanya Pak Bupati, dengan cara humanis. Humanis itu bukan berarti tegas, tapi ada cara lain kok pendekatannya, dan kita tidak perlu gerasa gerusuk. Dan saya akan mencari, coba kalau saya ketemu ya, kalau saya ketemu live-nya, saya akan cantumkan nanti di terakhir ya. Saya akan cari dulu. Kalau saya ketemu, saya akan taruh di terakhir, dan silakan kalian menilai sendiri bagaimana kejadian sebelumnya. Yang jelas video ini bisa jadi pelajaran lah buat petugas ya. Pasti banyak kok cara-cara yang baik, tidak perlu dengan kekerasan. Dan kalau memang terbukti bersalah pemilik kafe, ya silakan ditindak. Kalau memang sebaliknya petugas yang bersalah, ya bagaimana sebagai para tahu hukum, ya tetaplah ya kan, akui kesalahan itu juga tidak membuat malu kok. Saya rasa itu aja sih, karena ini viral banget, di mana-mana sudah tersebar linknya ya, jadi saya harus reaction yang seperti ini. Dan setelah ini saya akan mencari video-video yang viral tentang PPKM. Saya akan reaction semuanya, yang apa yang terjadi di satu Indonesia, dampaknya itu seberapa besar. Karena saya yakin ini bukan hanya di Balikpapan saja, tapi di satu Indonesia pasti akan punya apa ya, pro dan kontra masalah PPKM ini. Itu aja Bray ya, kita akan ketemu di next selanjutnya, reaction saya masalah PPKM ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Ulala, pokoknya sampainya keluar naga dari mulut sayang. Saya sudah campur bon cabe level 30 plus cabe seta level 1 juta ya. Kenapa ini? Ada apa? Banyak orang guys ya. Lagi live pak. Warkop nggak terbuka guys. Lagi live pak. Lagi live, jadi harus memang ada ini. Buka dulu baju dulu deh, daster. Rumahku juga kan dari Jiora masuk tadi. Iya, tapi kan kita banyak ini. Ambil dulu dulu. Ibu yang punya? Iya. Yang punya?
Bisa pakai masker? Bisa. Masker dulu. Ini kan juga keluar supaya ini jual rumah ya? Rumah, di rumah saya, bukan. Ini kan warkop juga. Kan masalahnya juga kan sudah tutup. Iya, makasih. Itu tadi kami menyalakan. Sabar, Beb, sabar ya. Sabar. Lagi ada tamu dulu ya. Endorse? Iya. Iya. Endorse. Kiki, dasterku dulu. Ingatkan tadi malam, Oh, sini. Sama masker juga. Sudah ada caranya. Sudah ada. Kita jam 7 lalu kami orang ya? Iya, Pak. Iya. Nanti banyak kalau Saya tadi ditutup sebelum jam 7, Bu. Jam 6 lewat. Kalau bisa pakai masker ya? Iya. Iya, pakai masker. Pakai masker. Bapaknya pakai masker. Tadi tuh pembeli masuk kayak semacam mau beli pulsa satu orang. Makasih kalau sudah tahu kan. Sudah ada tadi. Nah, cuma musiknya tadi kadang-kadang sama. Oh iya, karena lagi live. Bu. Itu kan memancing juga. Lagi live, kasihan Pak. Kan dia terpancing juga hampir jauh gitu. Asli mana Ibu? Orang sini. Orang sini. Suaminya? Sama. Kalau suamiku orang Makassar. Orang Makassar. Saya lagi gak enak badan Pak, jadi lagi sini asli. Asli apa? Makassar? Orang gua sini. Saya kira orang Barat. Ibu saya kira orang Barat. Orang sini Ji memang. Kayak itu kayak orang Barat. Sabar ya, sabar. Ya kan kita lah. Kalau kita merasa orang Barat yang berpakaian seperti orang Barat. Dan apa dengan pakaian saya? Ya? Ini kan di rumah. Jangan dibahas masalah pakaian. Ya, ini kan di masalah rumah. Saya. Yang dibahas kan COVID, bukan Ya. rumah saya. Iya. Ini kan di rumah saya, Bu. Ya. Kan sudah tanya juga. Terima saja masukannya sayang. Kan? Iya, tapi kan nggak usah bahas pakaian. Iya. Masa pakaian lagi dipermasalahkan? Kan COVID. Anda kan datang sini untuk COVID, bukan pakaian saya. Tidak usah dikatakan. Oke, sampai di sini. Ya. Kalau pengertian sih, bukan dibahas pakaian kan mengerti. Ini diberikan saran. Iya. Terima silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Ini ibu cuma sarankan. Saya kan bilang tadi ya, saya sudah tahu kalau saya akan ngomong seperti ini. Jadi tadi saya bilang, minta maaf, saya lagi nggak enak badan. Ini di rumah saya. Boleh. Yang masuk neraka kan saya sendiri yang digoreng terhadap saya. Yang menentukan masuk neraka nggak ada dari sini. Nggak bisa. Sabar ya, sabar. Ini kami sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Sudah mengikuti semua aturan pemerintah. Perasaan kok di ini kok pakaian lagi yang di ini. Jadi, karena saya juga lagi live ya. Tidak salah kan saling Iya. Iya, baik. Tidak salah saling mengingatkan. Iya. Jadi kalau ingin keluar minta tolong untuk ditutup saja pintunya ya. Ini kan, Ini kan rumah, Pak. Rumah, Bu. Iya. Keluar masuk. Ini kan saya mengingatkan saya. Kalau bisa nggak bisa dibuka. Dikasih kecilin sedikit kursinya sayang. Boleh kan? Itu kalau pulang semua langsung semprot. Ada alat semprot itu. Semprot dulu. Karena saya juga nggak terima kalau ramai sekali begini. Ya, ini kan juga keramaian, Pak. Iya. Oke, makasih banyak ya. Iya. Oke, makasih. Iya, saya tahu, Pak. Iya. Saya tahu ya, Pak. Tapi kan ini rumah. Pas pengeluaran. Iya. Pengeluaran kertas itu saya bilang sama anak-anak setiap jangan terima tamu. Iya, Jangan saya tidak mati live-nya. Tapi kenapa masuk semua banyak Ya, sekali? ini kan dia ramai sekali ya. Ramai sekali. Saya juga nggak terima. Namanya kan peraturan protokol kan harusnya tidak ramai begini, Bu. Ya udah, biar sudah. Makasih. Ambil Harusnya kan masuk di rumah ini, Bu. Enggak ramai begini kan? Iya, saya tahu. Saya juga tahu, Bu, protokol kesehatan, saya tahu. Pas ngomong masalah pakaian saya. Ini saya live loh. Yang nonton 1000 lebih loh. Iya. Oke, sayang. Oke. Iya. Ya, saya tidak kesalahan di sini, Bu ya. Iya. Saya ikuti semua aturan-aturan pemerintah. Makasih banyak. Iya. Pakaian saya kok.